Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ibnu Umar Saleh dari kampus Sistemika Syekh Zainuddin Anwi Anjani Lombok Timur, semester 4 Prodi TI, mata kuliah Etika Profesi oleh dosen pengampu Zainul Arifin MPD. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi memahami pengertian etika profesi dan pekerjaan. Kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Persamaan dan perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Adapun pengertian profesi, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta profesi sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Adapun secara bahasa, profesi merupakan janji untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan suatu tugas khusus secara tetap dan permanen. Contoh profesi seperti dokter, apoteker, akuntan, dokter hewan, dokter gigi, pengacara, notaris, psikologi, dan lain sebagainya. Sedangkan pekerjaan, pengertian pekerjaan adalah sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia yang menghasilkan suatu karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Salah satu ciri-ciri pekerjaan adalah memiliki suatu status yang rendah di masyarakat dan hanya bisa menghasilkan sedikit uang. Contoh pekerjaan seperti operator, penjaga warnet, tukang ketik di rental. Jadi perbedaan antara profesi dan pekerjaan adalah profesi mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, sedangkan sebuah pekerjaan tidak membutuhkan latar belakang pendidikan. Selanjutnya, pekerjaan adalah rahim dari karakter manusia. Ada beberapa pekerjaan dari karakter manusia. Yang pertama, makna pekerjaan tidak terbatas pada orang yang bekerja itu saja. Melalui pekerjaan, manusia membuktikan dirinya sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin setiap orang menghasilkan sendiri apa saja yang dia butuhkannya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita tergantung dari hasil pekerjaan kita. Begitu juga orang lain membutuhkan hasil pekerjaan kita. Selanjutnya, kita merasa dihormati apabila hasil kerja kita diterima orang lain. Pekerjaan adalah jembatan antar manusia. Tampak manusia pada hakikatnya bersifat sosial dan rahim dari sifat atau karakter sosial seseorang. Ini tidak lain adalah pekerjaan. Selanjutnya, pekerjaan tidak hanya menjembatani jarak antar manusia yang sezaman, tetapi ia lebih penting lagi adalah dimensi historis pekerjaan. Pekerjaan bertujuan pada penghasilan, sehingga pekerjaan dalam perkembangannya mengalami kapitalitas. Baik buruk dalam arti etika seperti yang dimaksudkan dalam contoh tersebut memainkan peranan dalam hidup setiap manusia. Tidak semua bangsa dan zaman memiliki pengertian mengenai baik dan buruk. Ada bangsa dan kelompok sosial yang mengenal tabu, suatu yang dilarang, keras. Misalnya, membunuh binatang tertentu. Sedangkan pada bangsa dan kelompok lainnya, perbuatan-perbuatan yang tidak terkena dengan larangan apapun.
Selanjutnya, kode etik profesi dan pekerjaan. Saya akan menjelaskan satu persatu kode etik profesi dan pekerjaan, yaitu etika, moral, etiket, dan sopan santun. Kita mulai dari etika. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Maksud pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tenteram, melindungi tanpa merugikan kepentingannya, serta menjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umumnya. Yang selanjutnya, moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu mos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores, yang masing-masing mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan, adat bila kita membandingkannya dengan kata arti etika. Maka secara etimologi, kata etika sama dengan kata moral, karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan adat. Dengan kata lain, kalau arti kata moral sama dengan kata etika, maka rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun kelompok dengan mengatur tingkah lakunya. Sedangkan membedakannya hanya saja bahasa asalnya saja, yaitu etika dari bahasa Yunani dan moral dari bahasa Latin. Dan selanjutnya, etiket. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan beberapa arti dari kata etiket. Etiket berasal dari bahasa Belanda. Berarti secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang-barang atau dagang yang bertuliskan nama barang itu. Dalam bahasa Perancis, etiket berarti adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Yang terakhir, sopan santun. Sopan santun adalah suatu tingkah laku yang amat populis dan nilai yang natural. Sopan santun itu adalah sikap seseorang terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi dan kondisi apapun. Sikap sopan santun itu baik, hormat, tersenyum, dan taat kepada suatu peraturan. Sikap sopan santun yang benar ialah lebih menonjolkan pribadi yang baik dan menghormati siapa saja. Dari tutur bicara kita, orang bisa melihat kesopanan kita, baik buruknya. Misalnya dalam situasi yang ramai di mana kita akan melewati jalan tersebut. Jika kita sopan, kita pasti mengucapkan permisi Pak, permisi Bu. Dalam berteman pun harus begitu. Kita harus menghargai pendapat teman kita, walaupun pendapat teman kita itu berbeda. Dan selanjutnya, kode etik profesi. Satu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak muluk dalam kategori norma hukum yang disadari kesulitan. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau cara sebagai pedoman perilaku dan kebudayaan. Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Dan yang terakhir, kode etik pekerjaan. Pekerjaan sosial salah satu dari sekian banyak profesi yang sangat penting di dunia pengetahuan dan keterampilan. Khusus pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki para pekerja sosial
menempatkan pada posisi strategis dalam berbagai bidang. Terbukti bahwa profesi pekerja sosial adalah salah satu dari 8 karir terbaik. Wall Street Journal 2006 dalam Reuters 2009. Kemampuan seseorang bekerja sosial tentu tidak terlepas dari nilai etik, kualitas pengetahuan, dan keterampilan praktik yang baik. Jadi, kesimpulannya adalah sebagai orang yang memiliki budaya, seseorang bekerja sosial harus memiliki sopan santun, rasa hormat yang tinggi, jujur, serta memiliki integritas yang tinggi terhadap bangsanya dalam melakukan praktik pekerjaan sosial untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada kliennya. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai suatu landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Dalam pembahasan makalah etika profesi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus, suatu profesi asuransi, profesi kode etik, serta profesi sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Dalam melaksanakan profesi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang dilakukan sebagai kegiatan pokok dengan mengandalkan keterampilan khusus, dilakukan sebagai nafkah hidup dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Karena itulah seorang profesional pada bidang kerja tertentu adalah orang yang benar-benar terampil dengan bidang kerjanya, lebih terampil dengan masyarakat umum. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.